Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk pimpin doa. Kalian silahkan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Muhammad Rijal Abdullah, Muhammad Rizky Ramdhani, Muhammad Fadil, Muhammad Hazim, Dini, Safia, Maharani, Aisyah, Siti Maria, Reva, Mutiara, Valen, Rizky Aditya, Nur Hakim. Hadir semua ya? Alhamdulillah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dalam menuntut ilmu ya. Oke, buku paketnya sudah siap? Siap. Coba aku akan tanya yang masih ingat pembelajaran di minggu kemarin tentang apa? Menjadi pribadi yang berintegritas dengan amanah dan kejujuran. Ya, kemarin sempat diulas ya. Kemarin menjadi pribadi yang integritas dengan sifat amanah dan jujur. Nah, minggu ini akan Ibu lanjutkan kembali di materi jujur dan amanah, tetapi nanti di akhir pembelajaran Ibu akan membentuk kalian sebuah kelompok karena nanti Ibu akan sajikan permasalahan yang bisa kalian selesaikan menurut solusi terbaiknya bagaimana. Paham? Paham. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menuntaskan materi yang di minggu kemarin sempat Ibu ulas ya, masih ingat? Masih. Ya, hari ini yaitu di materi masih menjadi pribadi yang berintegritas dengan amanah dan jujur. Apakah kalian selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas? Ini sempat diulas kemarin ya, sudah Ibu sampaikan. Tujuan pembelajarannya pun sudah Ibu sampaikan di minggu kemarin. Kalian memahami pengertian amanah dan jujur, kemudian kalian memahami apa itu manfaat amanah dan jujur, kemudian kalian juga memahami dan mampu memberikan contoh dari sifat amanah dan jujur. Nah, di sini Ibu ada sebuah cerita. Coba siapa yang mau baca? Boleh. Repa, baca dengan keras. Repa, silakan baca. Dompet berisi uang. Ya. Pada suatu hari yang cerah, Mimi sedang berjalan pulang dari sekolah. Di tengah jalan, dia melihat sebuah dompet yang terletak di atas trotoar. Di atas trotoar. Nah, sekarang gini, lanjutkan. Dompet itu berwarna coklat dan terlihat cukup tua. Mimi penasaran dan membuka dompet itu. Isinya cukup banyak, ada uang kertas dan beberapa kartu identitas. Nah, Hazim lanjutkan. Ini tergoda untuk mengambil uang itu. Dia membayangkan bisa membeli banyak jajanan dan mainan dengan uang tersebut. Namun Dewi teringat nasihat orang tuanya tentang kejujuran. Dia pun memutuskan untuk mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Ini membuka menjalankan dia pun bergegas menuju anak tersebut. Sapia. Yang keras. Valen. Yudi merasa senang dalam membantu orang lain dan melakukan hal yang benar. Dia pun kembali pulang dengan hati yang bergerak. Nah, gitu. Ini kisah cerita tentang sebuah makna kejujuran. Siapa yang jujur? Benny ya. Kita harus contoh sifat
sifat dan akhlak Benny. Dia menemukan dompet, dia mencari siapa yang kehilangan dompet dan dia kembalikan dompet tersebut. Maka harus kalian terapkan ya, akhlak dan sifat seperti Benny ini harus kalian miliki di dalam diri kalian masing-masing. Paham? Kemudian, nah, ya. Di minggu kemarin sudah Ibu bahas pengertian amanah dan jujur ya. Masih ingat amanah adalah dapat dipercaya. Kejujuran, jujur adalah kesesuaian lisan dengan perbuatan yang kita perbuat ya. Nah, sekarang masuk kepada manfaat ya. Nah, manfaat amanah salah satunya, satu, meningkatkan kepercayaan orang lain. Kedua, menciptakan kehidupan yang harmonis. Ketiga, mendapat pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kelima, menjaga keutuhan harta, rahasia ataupun tugas. Nah, orang yang amanah akan senantiasa dibutuhkan oleh banyak orang, akan dicari. Orang yang jujur pun sama ya, memperoleh kepercayaan dan reputasi baik, mendapat ketenangan hati, menghindarkan diri dari dosa, membawa keberkahan dalam hidup, meningkatkan kredibilitas, mempererat hubungan sosial. Ya, kalian ingin menjadi anak yang amanah dan jujur? Ingin. Tentunya ya, semua harapan ibu kalian memiliki sifat ini, kedua ini, amanah dan jujur. Orang yang jujur itu hubungan sosialnya akan luas, berbeda dengan orang yang tidak jujur. Ya, mereka tidak akan mendapat kepercayaan orang lain. Mereka bahkan merasa dunia ini sempit karena tidak ada ketenangan hati. Orang yang tidak jujur tidak akan mendapatkan ketenangan hati. Nah, makanya inilah manfaatnya, harus kalian ingat ya. Selanjutnya di sini, nah ini contoh ya. Nah, contoh menjaga barang yang dititipkan, melaksanakan tugas sekolah, tidak membocorkan rahasia teman, mengembalikan barang pinjaman, memanfaatkan uang jajan sesuai tujuan. Ya, kemudian ada contoh sifat jujur, mengakui kesalahan, tidak menyontek saat ujian, mengembalikan barang temuan, berbicara apa adanya. Nah, ini umumnya di kalangan kalian pada saat ujian, tanamkan nilai kejujuran. Ya, menanamkan nilai kejujuran. Karena apa? Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang diperbuat oleh hambanya. Kalian nyontek, Allah tahu. Di mata teman, kalian tidak tahu. Misalkan bahwa Hazim nyontek tidak tahu Fadil ya, tapi Allah itu maha tahu, maha melihat, maha mengetahui. Paham? Ya. Kemudian, nah, sudahkah sampai hari ini kita melaksanakan amanah dan jujur? Sudah? Alhamdulillah. Semoga terus ditingkatkan, terus dipertahankan. Kalian memiliki nilai amanah dan jujur, ya. Nah, selanjutnya ya, Ibu akan membagi kelompok diskusi di mana kalian memecahkan masalah dari Ibu, ya. Kelompoknya yang minggu kemarin Ibu telah buat ya, siap? Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti kalian diskusikan masalah dari Ibu. Kemudian nanti kalian setelah berdiskusi, jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan ke Ibu. Setelah selesai, maka kalian presentasikan di depan kelas. Siap? Nah, nih Ibu sajikan masalahnya seperti ini. Seorang siswa kehilangan dompetnya dan ada teman yang menemukannya, tetapi memilih untuk diam. Apa yang seharusnya dilakukan? Yang pertama, kalian nanti dengan kelompok kalian, apa penyebab masalah? Nah, kemudian bagaimana solusi terbaiknya? Yang ketiga, bagaimana nilai amanah dan jujur dapat diterapkan dalam kasus ini? Silakan Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi kelompok. Nanti setelah beres, boleh kalau yang beres nanti presentasikan. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil berdiskusi kami berdasarkan ke permasalahan yang berada di layar tersebut. Ya, apa permasalahannya? Permasalahannya adalah seorang siswa kehilangan
dompetnya. Dan ada teman yang menemukannya, tetapi teman tersebut memilih untuk diam. Apa yang seharusnya dilakukan? Gimana menurut kelompok kalian? Silahkan. Menurut kelompok kami, teman tersebut lebih baik untuk mengembalikan langsung dompet tersebut kepada siswa yang merasa kehilangan. Ya, bagus. Kemudian solusi terbaik tadi mengembalikannya. Nah, sekarang bagaimana nilai amanah dan jujur dapat diterapkan dalam kasus ini? Nilai amanah terdapat pada saat siswa tersebut mengembalikan dompet tersebut kepada siswa yang kehilangan, dan nilai jujur terdapat karena siswa tersebut sudah jujur untuk mengembalikan dompet tersebut kepada siswa yang kehilangan. Bagus ya, kelompok ini bagus, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 1 ya. Silakan sekarang maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang seorang siswa kehilangan dompetnya dan ada teman yang menemukannya tetapi memilih untuk diam. Apa yang seharusnya dilakukan? Penyebab masalah dari permasalahan ini adalah seorang siswa kehilangan dompetnya. Solusi terbaik seharusnya siswa menemukan dompet temannya yang kehilangan. Nilai amanah dan jujur yang dapat diterapkan dalam kasus ini sebaiknya dikembalikan kembali dompet tersebut kepada siswa yang kehilangan. Nah, bagus kelompok 2, tepuk tangan. Jadi inti dari permasalahan ini ya, masalahnya adalah yang menemukan malah dia. Ketika kita menemukan sesuatu barang orang lain, kita harus berikhtiar mencari pemiliknya. Solusi terbaik itu tadi itu ikhtiar mencari pemiliknya. Sikap amanah dan jujurnya gimana? Yaitu pada saat kita mengembalikan barang ataupun dompet yang hilang itu kepada pemiliknya. Ini dalam contoh kasus ini dompet. Adapun kalau barang lain ya yang ditemukan apapun itu, maka kita harus mengembalikannya. Paham? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus ya. Silakan. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap melakukan. 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 Yes. Anu salah, satu, dua, tiga. Saya tahu saya siap melakukan. 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 Pembelajaran hari ini dalam materi amanah dan jujur sudah Ibu sampaikan dan kelompok pun sudah beres presentasinya. Ibu sekarang minta apa yang kalian rasakan setelah kalian mengikuti pembelajaran di materi amanah dan jujur ini. Apa yang kalian rasakan? Hazim, boleh. Saya merasa senang dan saya juga dapat mempelajari arti amanah dan jujur. Lebih mengetahui arti amanah dan jujur. Kemudian siapa lagi? Siapa? Bagaimana setelah kamu mengikuti pembelajaran di materi amanah dan jujur? Apa yang kamu rasakan? Saya jadi lebih tahu bahwa sikap amanah dan jujur bisa untuk menjadi bekal generasi penerus bangsa yang lebih baik. Ya, siap siapa untuk menjadi anak yang jujur? Siap. Siap. Bagus, hebat ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu akan berikan ya berupa soal 5 esai. Boleh nanti kalian isi hari ini. Setelah selesai nanti oleh KM kumpulkan kepada Ibu. Tulis dulu soalnya, nanti kalian isi, kemudian kumpulkan di KM.
nanti laporkan kepada ibu ya soal ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat amanah. Yang kedua, yang dimaksud dengan sifat jujur. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Yang keempat, menyebutkan 3 contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang kelima, mengapa sifat amanah dan jujur sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti kalian isi, kumpulkan IKM atau bisa di sekretaris. Nanti kumpulkan ke ibu ya di kertas 2 lembar. Paham? Selanjutnya, nah masuk ke dalam kesimpulan. Sikap amanah dan jujur yaitu harus kita miliki dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan membiasakan sifat ini, kita akan menjadi individu yang dapat dipercaya, yang dapat dibutuhkan oleh banyak orang, yang dapat dihormati, membawa manfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Awas, pesan dari ibu ingat, orang yang jujur, orang yang amanah akan dicari oleh banyak orang, akan dibutuhkan. Tapi sebaliknya, ketika kita berperilaku tidak jujur atau tidak amanah, sebaliknya kita akan dijauhi oleh orang lain, kita tidak akan dibutuhkan oleh orang lain, bahkan kita akan dijauhi oleh orang lain. Makanya kita harus menjadi anak yang jujur dan aman. Siap? Alhamdulillah ya, materi hari ini selesai. Karena waktunya sudah habis ya, ibu minta kalian nanti baca-baca buku kembali, buku paketnya dibaca, untuk bab berikutnya dibaca ya. Insya Allah bertemu lagi di minggu depan dengan ibu. Kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanallah.